Oke, so welcome back. Ketemu lagi sama aku Inaya Maulida. So today, hari ini seperti biasa, kayak aku mau storytelling ke kalian. Nggak story sih, lebih ke sharing aja pengalaman yang aku udah lewatin kemarin-kemarin. Dan aku sangat kangen sekali untuk upload video setelah aku vakum selama 3 bulan. Karena I have to work again, aku harus kerja lagi. Dan sorry kalau misalnya lightingnya agak aneh, karena emang aku benar-benar ngandelin cahaya sinar matahari. Dan ini aku syutingnya hari Minggu, which is hari libur yang emang finally akhirnya aku bisa nge-record gitu kan. So today, as like the titles, kayak judulnya, kalau aku mau cerita ke kalian tentang gimana sih cara masuk UNJ negeri, yang konteksnya di sini aku udah lewat 3 tahun, dan 3 tahun itu adalah masa dari terakhir ketika kelulusan untuk masuk ke negeri lagi gitu loh. Dan konteksnya ini aku masih kerja gitu loh. Jadi gimana sih cara ngebagi waktunya dan gimana cara menentukan pilihannya benar? Keep on watching. Oke, jadi aku mau cerita dulu dari awal mula pertama. Jadi awal mula pertama itu aku tuh daftar di UNJ itu kan dia kan online ya. Jadinya pendaftarannya tuh kemarin tuh diundur-undur terus. Kayak kemarin tuh Mei, terus Mei ganti lagi ke Agustus dan lain sebagainya. Akhirnya aku daftar terus aku milih prodi yang emang D3. Maksudnya ya D3. Aku milih yang pertama itu D3 Tata Rias, yang kedua adalah D3 Tata Busana. Kenapa dua-duanya D3? Karena semua balik lagi setiap orang punya pilihan. Yang kedua, nggak selamanya yang kita mau tuh harus S1 terus gitu loh. Kan selama D3 juga kita kan punya hal yang bisa diambil untuk menimba ilmu. Terus kenapa aku milih Tata Rias dan Tata Busana? Karena itu adalah 2 jurusan yang emang my favorit aku. Jadinya aku mikir kayak aku tuh harus kuliah sesuai passion aku, dan emang kebetulan ada di negeri gitu loh. Dan kebetulan juga aku tuh masuk gitu. Akhirnya aku itu tuh Juli 2020 kemarin tuh aku tuh masih kerja kan, dipanggil lagi kerja di Telkomsel. Nah, pas ketika aku dipanggil lagi kerja, aku mikir kayak suatu saat pasti aku bakal ikut tes UNJ dan pasti bakal ada pengumumannya, entah itu pahit ataupun buruk. Akhirnya aku pasrah, aku lahaula, aku tes, aku izin sehari dari kantor, dan kebetulan tesnya online, masih daring. Akhirnya aku tesnya di situ 60 soal online di waktu 1 jam. Terus aku mikirnya kayak aku harus maksimal gitu, aku nggak bisa nyanyain kesempatan ini karena ini tuh tahun terakhir aku masuk negeri. Yang kedua, ini tuh jurusan kesukaan aku. Yang ketiga, kalaupun nanti optionnya aku nggak keterima, at least aku masih bisa kerja gitu loh. Jadi menyiapkan cadangan yang emang belum terjadi gitu. Nah terus udah gitu akhirnya Agustus bener-bener kemarin banget, itu tuh aku tuh ada pengumuman kelulusan kan, pasti dong ada pengumuman kelulusan. Akhirnya aku diumumin, aku lagi kerja, aku lihat jam 10 siang. Aku keterima dong, ya ampun, kayak what? Speechless gitu loh. Maksudnya kayak emang aku tuh masih deserve gitu loh. Maksudnya aku tuh bisa untuk kuliah lagi gitu. Bukan even sih, bisa kuliah lagi dan itu tuh negeri gitu loh. How proud of I am gitu. How proud, gimana sih nggak bangga jadi diri aku gitu kan. Akhirnya di situ aku galau. Karena apa? Karena aku harus mau nggak mau resign dari kerjaan aku, atau aku nggak ngambil pilihan negeri aku. Itu sumpah kayak 2 pilihan yang bener-bener ngebuat aku galau, ngebuat aku bimbang, ngebuat aku kayak what I have to do gitu loh. Aku bingung sampai akhirnya aku sholat, aku istiqoroh dan lain sebagainya. Akhirnya aku milih untuk resign dan aku milih untuk ngambil si universitas negeri itu. Akhirnya singkat cerita, aku ngurusin registrasi, aku
bayar segala macem ya, UKT dan lain sebagainya. Akhirnya nanti hari Senin nanti nih tanggal 14 aku itu PKKMB alias ospek online daring ospek online. Dan tanggal 9 kemarin tuh aku resign yang terakhir ke di Telkomsel, dan aku salam-salaman ke semuanya kayak it's the last time aku terakhir di sini gitu loh. Aku gak akan kerja lagi di sini karena konteksnya aku udah resign dan it's impossible kalau misalnya aku balik lagi. So setiap pergerakan tuh aku yakin sih pasti ada hikmahnya, pasti ada jalannya gitu. Jadi jangan takut buat kita nggak bergerak dan terlalu ada di zona zaman kita. Jadi intinya yang pertama, tips aku masuk UNJ itu, yang pertama bener-bener kalian harus sesuaiin kalian butuhnya ya. Maksudnya kalian tuh maunya S1 atau D3 gitu. Kalian pertimbangin dulu semuanya, kalian searching semua perbedaan dari S1 dan D3. Aku juga masih awam banget karena maksudnya masih ngeblank banget tentang kuliah, karena kan emang aku langsung SMA langsung kerja, nggak kuliah kan, belum kuliah. Nah sekarang aku jadi maba yang emang nanti teman-teman aku itu tuh pasti dia angkatan 2002, 2001, sedangkan aku 99, jadi kayak ya udah we different gitu kan. Udah kayak gitu, kalian cari S1 atau D3, terus kalian tentuin jurusan yang emang kalian mau, jurusan yang emang kalian sesuai passion kalian merasa enjoy, merasa seneng, gak merasa tertekan, sehingga kayak ketika kalian udah pengen ngerasa down atau gimana, kalian ingat ini ada jurusan yang kalian pilih, ini ada jurusan yang emang kalian demenin gitu istilah kata. Terus fokus. Nah, terus udah gitu, yang kedua belajar. Bener-bener banget sih, belajar tuh ngaruh banget. Karena ketika belajar pasti otak kita terus-terusan untuk berpikir dan terus-terusan diasah. Istilah kata pisau diasah lagi, gimana sih yang udah tumpul. Kan aku kan dulu main juga 3 tahun, even kayak kerjaan yang gak bener-bener menguras pikiran banget tapi menguras tenaga, ya at least otak kita harus dipakai terus gitu. Jadi waktu itu aku dapat buku aku ada di situs UNJ-nya tersendiri. Dia jadi bukan ngejualin ya, dia ngasih paketan buku gitu tentang penmaba yang tahun-tahun kemarin. Kan aku masuknya jalur mandiri. And then finally ya kalian harus berdoa. Kalian harus bener-bener kayak pasrahin semuanya. Ketika kalian udah tes, kalian berdoa, ya Allah, aku udah pasrah, aku udah menyerahkan semua hasil jeripayah aku udah berbuat yang terbaik lah, udah semaksimal mungkin. Semuanya kan usaha gimana Allah, kita nggak bisa berkehendak apa-apa kecuali kita kan udah berencana nih, kita berencana mau kuliah, kita berencana pengen nuntut ilmu lagi gitu. Jadi ketika kalian udah berusaha maksimal mungkin, ya mudah-mudahan aja insya Allah ada jalannya untuk ada di jalan yang kalian mau gitu. Paling itu aja sih 3 tips yang emang bener-bener ampuh banget dan mujarab banget. Dan mungkin nanti kedepannya konten aku ini akan berbau-bau tentang kuliahan kalau nggak jauh. Yang kedua berbau-bau tentang room decor. Yang ketiga mungkin berbau-bau tentang tutorial makeup, tapi nggak terlalu banyak karena sekarang udah banyak banget tutorial makeup. Mungkin aku bisa jadi one of different from they are gitu. Aku bisa jadi beda dari yang lain. Cuman at least di sini aku mau berbagi edukasi aja, berbagi pengalaman yang aku udah lewatin ke kalian yang emang belum ngelewatin itu gitu loh. Jadi apa salahnya sih kita berbagi gitu kan? Apa salahnya sih kita sharing gitu kan? Even kayak ada mungkin beberapa orang dari kalian nggak suka sama aku, entah dari aku bicaranya kayak gimana atau apapun itu, but at least aku nggak memaksa kalian untuk suka sama aku juga nggak maksa kalian buat subscribe aku atau like dan komen. Itu tuh semaunya kalian. Di sini aku pure nge-YouTube kayak gini, nge-vlog kayak gini tuh emang bener-bener aku demen aja gitu ngobrol depan kamera. Kayak aku tuh ngobrol depan teman aku tapi without dia tuh ngejudge aku gitu loh. Without kamu, aku mau ngomong apa aja sama kamu tuh nggak akan ngejudge aku aneh-aneh gitu, karena you are totally benda mati. Jadi aku mikirnya kenapa aku senang banget ngobrol depan kamera, ya kan gini, aduh bisa diem, ya karena gini, aku bisa jadi diri aku sendiri,
aku bisa jadi lebih pede, dan aku bisa cerita ke kalian. Even kayak mungkin sometimes beberapa orang mendengarkan cerita seperti ini ataupun durasi dengan yang lama itu kayak membosankan ya, boring. Cuman kalau misalkan emang dari si video tersebut kita ada tujuan atau ada keingintahuan tentang apa yang disampaikan si orang dalam video ini, ya insya Allah kalian gak akan bosan nontonnya. Apalagi kalau misalkan diiringi dengan mimik yang bagus, terus juga kayak bener-bener kita ngobrol aja ngerasa gitu kan. So I guess ini aku ngerekam udah 11 menit sih, tapi gak tahu kalau di-cut jadi berapa. So paling itu aja sih tips buat masuk UNJ-nya juga, dan gimana aku resign dari kantor. Sebenarnya tadi tuh ceritanya bener-bener kayak random banget dan kayak ini banget, ngacak sih menurut aku. Cuman at least setidaknya aku ngambil poin utamanya dari sini, yaitu yang masuk UNJ itu, yang tipsnya itu. Karena aku rasa aku perlu untuk bercerita ini di YouTube aku, karena aku kan mau aktif lagi nih YouTube karena udah vakum 3 bulan. Aduh, kayak separuh jiwa aku lebay banget loh. Oke, so I'm done. Aku udah beres untuk cerita kalian. Pasti next video selanjutnya aku bakal kasih tahu kalian gimana prospek kerja aku pas kuliah, apa aja pas kuliahan aku SKS-nya kayak gimana, kerjanya kayak gimana, dan aku keterima di D3 Tata Busana kan. I'm done. Ya jadi beneran aja ilmunya bermanfaat, beneran aja aku bisa upload seminggu 2 kali lagi, insya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa upload lagi, dan mudah-mudahan selalu ada jalannya untuk berbagi sharing ke kalian. See you next time.